Selamat siang Budita, para kakak Asdos dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jendri Mavelo Yusuf dengan NPM 220711878. Perkenalkan, nama saya Panji Anugrah Agung, NPM 220711843. Pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan permainan yang telah kami buat, yaitu Maze Rider. Maze Rider ini terinspirasi dari film Maze Runner dan juga game Tomb Raider. Oleh sebab itu, permainan ini berorientasi dengan mencari harta karun. Pada awalnya, kami berpikir permainan apa yang mempunyai faktor hiburan yang tinggi dan juga sifat yang bebas. Oleh sebab itu, kami mempunyai ide, yaitu membuat game yang bersifat labirin. Namun, permainan labirin ini hanya dapat dimainkan satu kali saja, karena arena yang digunakan pastinya akan dicoret-coret atau rusak. Oleh sebab itu, maka kami membuat permainan di mana para pemain yang membuat labirin-labirinnya. Permainan ini ditujukan untuk para pelajar di tingkat SMP hingga mahasiswa, karena permainan yang kami buat ini memang cukup kompleks dibandingkan permainan yang dapat dimengerti oleh anak-anak SD. Karena permainan ini bersifat konstruksi, jadi fungsinya menjadi sarana hiburan dan juga melatih logika kita berpikir untuk mencapai kemenangan. Atribut yang kami akan gunakan merupakan dadu 12 yang terdiri dari 10 nomor dan 2 petak spesial yang digunakan untuk menentukan item dan jebakan. Kartu labirin yang digunakan untuk membangun peta lokasi. Kartu item yang terdiri dari 6 jenis, yaitu Invincible yang berfungsi sebagai kartu imunisasi. Kartu ini dapat digunakan untuk menyembuhkan efek dari kartu zombie. Kedua, Torch atau obor. Kartu ini digunakan untuk menambahkan 3 langkah setelah dadu dilempar oleh pemain. Ketiga adalah bom. Bom digunakan untuk menghancurkan kartu labirin yang ada di petak permainan. Lalu ada kartu zombie, di mana kartu zombie ini dapat membuat player yang tidak disembuhkan sebanyak 3 giliran akan tereliminasi hingga ronde selanjutnya. Keempat adalah sprint atau pad. Nah, jebakan ini dapat mengurangi langkah yang didapat oleh pemain setelah melemparkan dadu. Dan yang terakhir adalah freeze. Nah, kartu ini dapat membuat para pemain untuk diam di tempat dan kehilangan giliran untuk bermain selama 1 giliran. Lalu permainan ini memiliki 4 poin karakter. Lalu bagaimana cara permainannya Maze Rider ini? Langkah pertama,
pemain bergiliran melempar dadu dan berjalan hingga masuk ke tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, pemain diberi bagian labirin untuk dipasang ke map yang masih kosong, lalu melempar dadu dan berjalan sesuai bentuk labirinnya. Tetapi jika setelah melempar dadu mendapatkan spesial, maka pemain tersebut akan mendapatkan item atau jebakan, di mana item itu untuk mempermudah jalannya permainan, dan jebakan untuk mempersulit lawan sehingga tidak bisa bergerak. Jika pemain tersebut mempunyai item tetapi dia terkena trap, maka pemain tersebut akan bisa bergerak. Hal ini diulang sampai pemain mencapai poin tertinggi. Aturan permainan. Permainan dimainkan oleh 2-4 player. Penghitungan poin berdasarkan urutan finish dari 1, kedua, 3, dan keempat. Jika sudah ada 3 player di goals, maka player kembali ke starting point. Dan penilaiannya, juara 1 akan mendapatkan 3 poin, juara 2 akan mendapatkan 2 poin, juara 3 akan mendapatkan 1 poin. Jika player mendapatkan dadu spesial, player tersebut mengambil kartu 1 item. Seperti yang tadi saya bilang, 1 turn hanya bisa 1 kali. Maksimal kapasitas item yang bisa dibawa player adalah 4. Jika terjadi roadblock selama 5 turn, player tidak mendapatkan poin. Player kembali kepada starting point. Permainan ini dilakukan 10-20 ronde dan player dengan poin tertinggi menang. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang simulasi permainan yang akan kami lakukan. Pertama-tama, pemain akan mengocok dadu. Jika pemain itu mendapatkan petak spesial yang seperti tanda seru ini, player dapat mengambil 1 kartu item dan kartu jebakan yang berisikan torch, zombie, spring, freeze, invincibility, dan juga kartu bom. Ketika player sudah mencapai goals, yang pertama mencapai goals tersebut mendapatkan 3 poin, yang kedua mendapatkan 2 poin, yang ketiga mendapatkan 1 poin, dan yang keempat itu tidak mendapatkan poin sama sekali. Ketika player sudah mencapai goals, maka akan kembali ke start untuk memulai ronde 2. Ketika pergantian ronde, player dapat mengambil kartu labirin. Kartu labirin diambil sesuai urutan dari yang pertama menang hingga yang terakhir menang. Atau dalam kata lain, yang pertama kali mencapai goal dalam ronde sebelumnya sampai yang terakhir mencapai gol pada ronde sebelumnya. Jika permainan sini sudah dipenuhi oleh kartu-kartu labirin dan terjadi sebuah roadblock atau ketidakmampuan player untuk memasuki sebuah goals yang sudah ditentukan, meskipun sudah dicoba-coba, maka player tidak akan mendapatkan poin sama sekali dan kembali ke starting point. Nah, roadblock ini akan dilakukan
jika tidak bisa mencapai goals sebanyak 7 turn atau 7 giliran. Sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.